Aksi sosial pengobatan gratis di tengah tingginya harga obat hingga kini masih dicari dan menjadi perhatian khusus masyarakat, khususnya di wilayah pinggiran kota Sidoarjo, Jawa Timur. Pengobatan gratis yang digelar Bidokes Polda Jatim digelar dalam rangka gebyar Baksos Bayangkara Prioritas Polda Jatim. Ratusan warga Krian dan Waru Sidoarjo tampak antri mengikuti pengobatan gratis. Sejumlah dokter tim Bidokes Polda Jatim hadirkan tim medis dan sejumlah dokter spesialis dari RS Bayangkara Kediri, Jawa Timur melakukan pengobatan gratis kepada warga tanpa kecuali. Senang sekali. Senangnya kenapa nih Bu? Ya senang namanya. Ya senang lah istilahnya. Bisa dapat gratis Bu ya? Ya gratis ya istilahnya kan. Berobat. Terbantu juga. Rangkaian bakti sosial pengobatan ini adalah rangkaian dari bakti sosial gebyar, bakti sosial Bayangkara Prioritas yang kita laksanakan di Polda Jatim. Di awal memang kita akan mensupport kegiatan-kegiatan pengobatan untuk masyarakat umum. Tadi ada pengobatan spesialis mata, ada pengobatan spesialis kandungan, penyakit dalam, ada pengobatan gigi. Nah, ke depan kita sudah beberapa kali kerjasama. Ada nanti operasi bibir sumbing, katarak, mungkin operasi tus palus. Sejumlah dokter menurut rencana aksi pengobatan gratis ini akan digelar secara berkala dan merata di sejumlah kota Kabupaten Jawa Timur dengan melibatkan tim medis dari 10 rumah sakit Bayangkara yang ada di Jawa Timur. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus dugaan suap dan gratifikasi oleh Gubernur Papua Nonaktif Lukas NMB masih terus bergulir. Ketua KPK Firly Bahuri menyatakan pejabat yang ugal-ugalan harus diproses hukum. KPK telah menangkap Gubernur Papua Nonaktif Lukas NMB terkait dugaan kasus suap dan gratifikasi senilai 11 miliar rupiah. Menurut Firly, penangkapan Lukas NMB ini juga mengirimkan pesan dan kabar kepada seluruh birokrasi agar jangan bermain dengan hukum. Firly juga menyebut Lukas NMB adalah contoh bahwa tindakan pejabat publik yang ugal-ugalan mengatasnamakan apapun, bertindak tidak disiplin sebagai penyelenggara negara, tetaplah harus dibawa ke ranah hukum. Sementara itu, meski Lukas NMB mengaku sakit, KPK tetap akan terus melanjutkan perkara karena tim media RSPAD menyatakan Lukas sehat dan siap menjalani pemeriksaan. Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan, usai penangkapan dan penahanan Lukas NMB, kondisi Papua kian kondusif. Mahfud juga menjelaskan pemerintah melalui PPATK akan terus mengawasi pergerakan uang oleh orang-orang yang terseret kasus Lukas NMB. Sekarang Papua sangat kondusif dan tokoh-tokoh Papua sudah bicara agar hukum ditegakkan terhadap Lukas NMB. Semua itu, ketua KNPI, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat sudah tegakkan hukum gitu. Dan pemerintah sekarang juga mengawasi pergerakan uang yang otorisasinya di bawah pejabat-pejabat di luar Lukas. Itu kita awasi lewat PPATK, kalau itu digunakan untuk melakukan tindakan-tindakan melanggar hukum, pengerusakan dan sebagainya, akan kita ambil secepatnya. Dalam kasus ini KPK juga mencegah 5 orang untuk bepergian ke luar negeri. Salah satunya istri Lukas NMB, Yulce Wenda. Hal ini untuk mempermudah proses pemeriksaan. Tim Liputan iNews melaporkan. Istri saya kemudian kaget, tapi kemudian Yosua mengancam Yang Mulia. Kemudian istri saya menyampaikan, dia kemudian melakukan perkosaan terhadap istri saya. Saya tahu kapan kamu bohong, kapan enggak. Cerita kamu nggak masuk di akal. Kalian karena buta dan tertuli, makanya saudara tidak mendengar dan tidak melihat. Pemirsa, sidang lanjutan pembunuhan Yosua minggu ini kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Keterangan Putri Chandrawati sebagai terdakwa serta mantan anak buah Ferdy Sambo, Arif Rahman Arifin, menuai sorotan. Saat persidangan, keduanya menangis di depan hakim. Udah, Bu, jangan menangis ya. Lama-lama hakimnya jadi ikut menangis nanti. Ya, masih bisa memberi keterangan. Saya akan berusaha semaksimal mungkin.
Kamu kenapa dijadikan tersangka? Saya juga tidak tahu yang mulia. Oh, tidak tahu ya. Karena saya sebenarnya adalah ya nggak apa-apa, kalau nggak tahu nggak apa-apa ya. Nanti akan kita pertimbangkan semuanya di dalam putusan nanti ya. Oke? Terima kasih yang mulia. Baik. Tadi kan kamu cerita bahwa Dek ceritakan aja adanya kekerasan seksual. Maksudnya kekerasan seksual yang di Magelang atau yang di mana? Mohon izin yang mulia, yang di Magelang. Yang di Magelang. Tanggal 7 Juli. Terus? Lalu saya menceritakan semuanya secara detail. Lokasinya tetap di Magelang atau pindah lokasinya? Lokasi kekerasan itu? Di Magelang yang mulia. Di Magelang. Nah, kemarin waktu kamu jadi saksi kan pernah diperintah atau disuruh terdakwa Sambo bahwa kekerasan seksual itu ada di Duren 3 kan begitu, sehingga terjadilah tembak menembak kan gitu. Iya yang mulia. Iya ya. Nah pada saat itu yang mengajarinya itu siapa? Yang di Duren 3? Mohon izin yang mulia, izin menjelaskan. Iya. Sebenarnya pada tanggal 9 Juli itu suami saya menyampaikan ke saya ada anggota dari Polres Jakarta Selatan yang akan menanyakan tentang kronologis kepada saya. Terus? Waktu itu saya tidak mau, tapi saya disuruh dan dipaksa oleh suami saya untuk mengikuti cerita yang dibuat oleh suami saya. Anda itu tidak bercerita apa karena Anda takut diancam? Apa karena apa? Apa yang Anda rasakan? Udah pasti. Takut. Saya kemarin aja Pak Hakim yang mulia. Saudara, kenapa saudara kami minta yang pertama? Karena saya melihat ada kejujuran di saudara. Itu sebabnya saya minta yang pertama. Saya bisa pahami bagaimana perasaan saudara. Ya. Itu sebabnya. Ya. Itulah sebabnya kenapa kemudian biar perkara ini menjadi terbuka. Harapan kami itu sebenarnya. Ya, tidak lain. Ya, itu sebabnya pada awal pertanyaan saya sampaikan itu ada bantahan saudara terhadap keterangan Ferdy Sambo. Di situ kemudian kami minta kepada saudara untuk yang pertama kita periksa. Silakan dibuka apa yang saudara harus bukakan di sini. Istri saya kemudian kaget, tapi kemudian Yosua mengancam yang mulia. Kemudian istri saya menyampaikan dia kemudian melakukan perkosaan terhadap istri saya. Saya tahu kapan kamu bohong, kapan enggak. Cerita kamu nggak masuk di akal. Kalian karena buta dan tertuli, makanya saudara tidak mendengar dan tidak melihat. Pemirsa, Ketua Umum PB Nadlatul Wathon Diniyah Islamiyah, Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi melantik pimpinan Pusat Pemuda NWDI. Pimpinan baru Pemuda NWDI diharapkan mampu berkolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat maupun pemerintah untuk ikut berkontribusi membangun bangsa dan negara. Pemberian bendera Pataka Pemuda NWDI kepada Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda NWDI Rifki Farabi menjadi penanda diresmikannya kepengurusan baru Pemuda NWDI yang dilaksanakan di Gedung iNews Tower Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Dalam pesannya, Ketua Umum NWDI TGB Muhammad Zainul Majdi yang juga Ketua Harian Nasional Partai Perindo berharap kepemimpinan anak-anak muda ini mampu merubah Indonesia menuju jalan terbaik yang berujung kemanfaatan.
Kenapa itu penting? Karena memang demografi kita, anak-anak muda itu kan sekarang jumlahnya sangat besar. Artinya apa yang mereka lakukan hari ini secara kolaboratif itu akan mempengaruhi wajah Indonesia ke depan. Jadi kalau anak-anak muda kita sudah biasa melakukan perjumpaan ya dalam konteks damai, kolaboratif, ya, saling membantu, bersinergi, maka nanti Indonesia pasti akan semakin kuat. Generasi muda memiliki peran penting untuk terlibat dalam pembangunan bangsa dan negara di era globalisasi. Untuk itu sudah saatnya anak-anak muda untuk terlibat aktif dalam menentukan nasib bangsa dan negara ke depan. Dari Jakarta, Irfan Hardiansyah, iNews melaporkan.